sudah berada di dalam lokasi, saya persilakan kepada jurusita untuk mengucapkan ungkapan eksekusi kepada jurusita yang bersangkutan. Ibu rumah tangga dari pihak tergugat ini terus mengamuk dan melawan saat rumahnya akan dieksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Goa di Dusun Bangkala, Desa Jenema Dingin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. IRT ini bahkan nekat menerobos barisan polisi yang mengawal juru pengadilan saat membacakan putusan eksekusi. Eksekusi kepada tergugat yang kalah ini dilakukan oleh pengadilan negeri setempat melalui jurusita pengadilan karena dianggap telah berketetapan hukum hingga tingkat peninjauan kembali. Kalau memang masih berperkara bisa diskusi, silakan, tapi ini masih berperkara. Fotokopi saja kesediaan. Saya pulang. Jadi kita mengacu Pak, hukum formil, ini masalah perdata Pak. Lahan seluas 38 are atau 3.800 meter persegi mulai bersengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Goa sejak tahun 1980. Ini sudah ada putusan bandingnya, sudah ada putusan kasasi, sudah ada juga putusan PK. Dan terhadap perkara ini juga sudah diajukan upaya hukum perlawanan dan tetap memenangkan pemohon eksekusi. Untuk menghindari kericuan, petugas terus melakukan negosiasi agar pihak tergugat mau menerima kekalahan. Sementara meski terjadi perlawanan, eksekusi rumah dan lahan tetap dilakukan. CCTV sebuah toko merekam detik-detik jebolnya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tidak lama berselang, tembok sepanjang 6 meter ini pun jebol dan airnya menerjang rumah warga. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan Orange atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Yang baik dalam menanggulangi bencana yang ada di Kelurahan Pasar Minggu, untuk siang hari ini kami menurunkan semua personil yang masuk titik pada hari ini. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 60-70 PPSU, dibantu dengan teman-teman dari sumber daya air, juga dari pertamanan sudah turun. Teman-teman dari Damkar, teman-teman dari BPBD juga langsung saling berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian hari ini. Pas kejadiannya jam 10:42, itu tiba-tiba tembok jebol. Nah, jadi kayak sampah itu masuk ke dalam, dorongan kayak tsunami lah gitu. Nah, itu kursi ada rusak juga, kabel toples, baru baju hanyut banyak banget gitu. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tidak bisa dilintasi kendaraan, kini sudah bisa dilintasi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengamankan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, terkait perkara pemberian kredit bank ke PT Sritex. Menteri Koperasi Budi Aristiadi dan jajaran telah melakukan audiensi dengan KPK Rabu siang. MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus kian menyebar di beberapa wilayah di Arab Saudi.
Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengamankan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, terkait perkara pemberian kredit bank ke PT Sritex. Total kredit dalam perkara ini mencapai 3,6 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengamankan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Saat ini, yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai saksi berkaitan dengan perkara pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah dan daerah yang diberikan ke PT Sritex dengan total kredit 3,6 triliun rupiah. Kejagung menjemput paksa Iwan Setiawan Lukminto di Solo, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Jakarta. Dipanggil lalu dilacak keberadaannya di berbagai tempat, ya. Tim tadi saya sudah sampaikan, kita sudah melakukan upaya-upaya ya dengan berbagai informasi yang kita miliki, dan kemarin malam itu ternyata terdeteksi yang bersangkutan ada di Jalan Enggano nomor 3 di Solo, ya, sehingga penyidik mengamankan dan membawa yang bersangkutan ke Jakarta. Dan Iwan menjabat di Rut Sritex sejak 2014. Dilansir dari sritex.co.id, Iwan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Sritex, lalu kemudian menjadi Komisaris Utama. Iwan memiliki pengalaman di dunia tekstil selama 20 tahun. Iwan sempat meminta maaf dan berdialog dengan karyawan Sritex saat perusahaan dinyatakan pailit dan PHK ribuan karyawannya pada 1 Maret 2025 lalu. Penangkapan Direktur Utama Sritex ditanggapi beragam oleh mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman. Mereka berharap penangkapan Setiawan Lukminto tidak mempengaruhi pemberian pesangon kepada seluruh mantan karyawan. Mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Karwi Mardianto, mengaku terkejut Direktur Utama PT Sritex, Setiawan Lukminto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada perusahaan tekstil PT Sritex. Karwi mengaku tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh eks-karyawan. Menurut saya pribadi sebagai eks-karyawan, status kita kan sudah di PHK. Apapun yang terjadi sama Dirut, saya yakin kemungkinan hak-hak kami mengenai pesangon tetap cair, ya. Masalahnya kita kan statusnya sudah PHK, otomatis kan hak-hak kami tetap akan diberikan, harusnya seperti itu. Di mata mantan karyawan, sosok Iwan Setiawan Lukminto merupakan seseorang yang tegas namun mempedulikan nasib karyawan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalim Mahfur, iNews melaporkan. Sebelumnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia dinyatakan pailit hingga akhirnya resmi menutup operasionalnya per 1 Maret 2025. Akibatnya 8.400 karyawan Sritex terkena pemutusan hubungan kerja. Kondisi pailit yang dinyatakan Pengadilan Niaga Semarang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyebabkan penutupan resmi operasionalnya per 1 Maret 2025. 8.400 karyawan terkena PHK. Laporan keuangan Sritex Desember 2020 dinyatakan memiliki utang 17,1 triliun rupiah, sementara total aset hanya 26,9 triliun rupiah. Padahal Sritex harus menghidupi lebih dari 17.000 karyawannya. Kemudian PT Indo Barta Rayon menggugat Sritex sejak 2 Desember 2024 karena dinilai lalai memenuhi kewajiban membayar utang ke kreditur. Pada 26 Februari 2025, tim kurator resmi mengeluarkan keputusan Sritex PHK karyawannya. Para pekerja menerima surat PHK sebagai syarat pencairan hak-hak mereka, termasuk jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Para karyawan telah mengisi formulir PHK untuk mempercepat pencairan hak mereka. Pemutusan hubungan kerja ini membuat ribuan karyawan Sritex yang sudah bertahun-tahun bekerja berduka dan kehilangan pekerjaan.
Momen haru terjadi saat penutupan Sritex, di mana Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, menangis dan menyampaikan kata-kata terakhir ke karyawannya. Suasana haru ini sempat viral di media sosial. Informasi lain pemirsa, hari ini sidang kasus mafia judi online yang melibatkan mantan pegawai Kominfo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 mantan pegawai Kominfo terdakwa kasus mafia judi online menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang ini. Keempatnya adalah Zulkarnain Aprilianto, Adi Kismanto, Awin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Keempat mantan pegawai Kominfo itu diduga menerima suap dari ratusan pengelola website judi online agar aman dari pemblokiran. Sebelumnya, keempat terdakwa sudah menjalani sidang dakwaan pada 14 Mei lalu. Dalam sidang pertama itulah nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari disebut-sebut dalam surat dakwaan jaksa. Perputaran uang dalam praktik judi online benar-benar fantastis, mencapai ribuan triliun rupiah. Ironis, jumlah pemain judi online di Indonesia juga terus bertambah, mencapai 8,8 juta orang pada tahun 2025. Dan berikut data-data judi online yang dirilis PPATK. Di awal tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi mirisnya, 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Pemirsa, terkait dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari di kasus mafia judi online, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut ada peluang untuk kembali memeriksa Budi Ari. Sebelumnya, Barreskrim pernah memanggil Budi Ari terkait kasus mafia judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Terima kasih. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan jajaran telah melakukan audiensi dengan KPK pada Rabu siang. Dalam audiensi hari ini yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Budi Ari menjelaskan audiensi dengan KPK penting dilakukan lantaran jumlah koperasi desa Merah Putih yang mencapai 80.000. Ditambah lagi alokasi dana yang dikucurkan untuk koperasi desa Merah Putih mencapai ratusan triliun rupiah. Hasil audiensi disepakati bahwa nantinya Kemenkop bersama KPK akan menekan nota kesepahaman atau MOU. Selain itu, Budi Ari juga akan melibatkan KPK ke dalam tim program Koperasi Desa Merah Putih karena program Koperasi Desa ini memiliki tujuan mulia sehingga harus dikawal dengan baik. Melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Kel Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko.
Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan, dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan para kader Gerindra tengah bersemangat memperjuangkan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjabat 2 periode. Muzani juga menyampaikan Prabowo selalu mengingatkan seluruh kadernya agar periode pertama ini berhasil dan pemerintah Prabowo bisa memberi manfaat yang besar bagi rakyat dan juga bangsa. Keuangan dan karena itu kami sedang belajar bagaimana mengelola kepercayaan rakyat yang sekarang ini sedang bertumpu kepada kami. Dan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina kami dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sebabnya Pak Bahtiar, meskipun kami ini semangat sekali para kader, sedang berjuang berpikir untuk menjadikan beliau jadi Presiden 2 periode, beliau mengingatkan kami supaya jangan gigi mokso. Beliau mengingatkan kami yang penting bagaimana periode pertama ini berhasil dan beliau bisa memberi manfaat yang besar bagi rakyat dan bangsa. Setelah itu silahkan mau teriak-teriak 2 periode juga boleh. Karena beliau juga mendidik kami bahwa berjuang harus realistis, berjuang harus mendasarkan pada kekuatan apa adanya. Ya inilah kantor menjadi saksi bagaimana pikiran-pikiran itu terus berkembang beliau bersama-sama dengan kami. Presiden Prabowo Subianto meminta para kader dan pendukungnya untuk tidak terburu-buru menggulirkan wacana dirinya menjabat 2 periode. Prabowo menegaskan saat ini bukan waktu yang tepat membicarakan politik, melainkan fokus bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye. Permintaan Presiden Prabowo yang tidak ingin kadernya buru-buru gembar-gembor bicara 2 periode sebetulnya sudah dibicarakan Prabowo 2 kali di forum apapun. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan masih banyak janji-janji ketika kampanye yang belum dikerjakan. Setelah terwujud dan mendapatkan prestasi, Prabowo mungkin baru bisa bicara soal politik. Kampanye. Jadi Presiden mengajak kita semua nih, hari ini sama-sama semua pendukung Presiden, ayo kita kerja mewujudkan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Nanti soal politik itu ada waktunya. Nah, bukan sekarang waktunya mikirin politik. Kira-kira Presiden mau bilang kayak gitu. Dan waktu mikirin politik ada nanti waktunya. Tapi sekarang waktunya kita semua kerja nih. Buktikan dulu apa yang kita janjikan kepada masyarakat itu bisa terrealisasi, bisa terwujud. Jadi tunjukkan prestasi lah. Nah, gitu. Jadi Presiden mengajak semua pendukungnya, semua anggota kabinetnya, hari ini tunjukkan prestasi dulu untuk mewujudkan janji-janji pada masa kampanye dulu. Kalau urusan politik adalah waktunya nanti, menjelang pemilu adalah urusan politik nanti waktunya, kan kira-kira begitu. Baru-baru ini Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta kepada para pendukungnya untuk menyetop seruan agar dirinya maju 2 periode. Prabowo meminta pada kadernya untuk menyimpan saja dukungan 2 periode di dalam hati masing-masing. Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara
harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Prabowo menegaskan saat ini bukan waktu yang tepat membicarakan politik, melainkan fokus bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye. Partai Gerindra terima bantuan keuangan dari pemerintah melalui dana parpol sebesar 20 miliar rupiah. Dana ini nantinya akan dikelola dalam bentuk kegiatan partai termasuk pendidikan politik. Partai Gerindra menerima bantuan keuangan berupa dana partai politik dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Total bantuan yang diterima Partai Gerindra sebesar 20.071.345.000 rupiah. Bantuan ini diberikan sesuai perolehan suara yang berhasil diraih Gerindra dalam pemilu 2024. Yakni 86 kursi dalam pemilihan legislatif dan perolehan suara 58,6% dalam pemilihan presiden. Secara simbolis penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Gerindra tahun 2025 diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta. Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti, dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk pendidikan politik di Partai Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani berjanji partainya akan bertanggung jawab terhadap amanat yang telah diberikan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mediasi buntu kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia dilanjutkan di pengadilan. Jokowi pun menegaskan ijazah yang dimilikinya akan dibuka ke publik di persidangan nanti. Mediasi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menemui titik temu. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dana akan dilanjutkan di persidangan pada pekan depan. Koordinator Kuasa Hukum Tim Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, mengatakan sulitnya tercapai kesepakatan disebabkan adanya syarat tertentu dan ditolak oleh para tergugat. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Maka dari itu ya sudah, berarti bisa dikatakan hari ini kita belum, antara pihak penggugat dan tergugat itu belum bisa menemukan kesepakatan perdamaian. Sebelumnya Presiden ke-7 RI menegaskan dia tidak membuka ijazah aslinya ke publik. Menurut Jokowi, ijazah akan ditujukan ke publik di persidangan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Selain diperiksa, Jokowi juga sekalian mengambil ijazah yang belum diserahkan ke Bareskrim sebagai barang bukti. 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO
Berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Barreskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup fantasi sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menunjuk Bimo Wijayanto menjadi Direktur Jenderal Pajak yang baru. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.